Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di HTV Talk. Saya Rabetul Adawiyah. Oke, hari ini kita kedatangan tamu ya, pimpinan Pondok Pesantren Hasni Saralangun Jambi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Sofwan MPD. Iya. Assalamualaikum Buya. Bagaimana Buya kabarnya hari? Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat Buya. Baik Buya, hari ini kita akan berbincang mengenai progres atau perkembangan Pondok Pesantren Hasni Saralangun. Oke, baik. Hari ini Buya sampai sejauh ini bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Hasni Saralangun Jambi sendiri? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk di studio ini. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Hasni sampai hari ini perkembangannya cukup luar biasa. Alhamdulillah. Dengan usia yang lebih kurang 3 bulan ini, Pondok Pesantren Hasni sekarang sudah ada santri yang belajar 135 orang. 135 orang? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dari kemudian santri baru sekarang, alhamdulillah sudah mencapai lebih kurang 500 orang yang 500 daftar orang di 2021 ini. Angka yang cukup fantastis sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dalam kurun waktu 3 bulan sudah sebanyak itu ya Bu ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi Bu ya, bagaimana menurut pandangan Bu ya antusias masyarakat Saralangun itu sendiri? Baik. Kalau menurut saya masyarakat Saralangun terutama sangat antusias sekali terhadap kehadiran Pondok Pesantren Hasni ini. Iya. Terlihat itu tadi yang saya katakan, santri yang daftar di tahun 2021 ini lebih kurang 500 orang santri baru. Okay. 500 500 orang itu dari Kabupaten Saralangun itu sendiri atau dari berbagai kabupaten? Kalau saya perhatikan di data penerimaan santri baru itu terlihat dari berbagai kabupaten. Dari berbagai kabupaten. Tapi terbanyak didomisili oleh Kabupaten Saralangun. Kabupaten Saralangun, oke. Itu dari kabupaten mana saja 500 orang? Ada yang dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, bahkan Bungo dan Tebo. Juga Batanghari. Batanghari ya. Betul. Jarak tempuh yang jauh juga dari Saralangun ya Bu ya. Memang. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kelengkapan administrasi dan perizinan pondok itu sendiri Bu ya? Alhamdulillah saya dan stakeholder yang ada telah berusaha untuk mengurusi surat perizinan di satu pintu. Alhamdulillah sekarang semua surat perizinan sudah ada semua, baik itu SMP maupun pondok pesantren itu sendiri, bahkan SD juga sudah ada izinnya. Kemudian untuk izin bangunan, mendirikan bangunan itu sudah ada Bu ya? Alhamdulillah seminggu yang lalu sudah dikeluarkan oleh kantor satu pintu perizinan itu semua bangunan yang ada ini sudah dikeluarkan IMB-nya. Alhamdulillah, betul. Saya terima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Saralangun dan kepada semua kepala dinas ya, kantor dinas pendidikan dan Kementerian Agama yang telah semua mempercayakan support, memberikan izin terhadap pondok pesantren ini. Terima kasih. Baik, jadi pemirsa, ternyata tidak hanya pondok pesantren itu sendiri yang sudah mendapatkan izin, ya, sekolah SD, SMP maupun aliyahnya ya Bu ya sudah, dan bahkan bangunannya sudah memiliki izin. Cukup luar biasa sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu ya, setahu saya program S3 Buya itu manajerial ya Buya ya. Jadi bagaimana Buya menuntun strategi untuk perkembangan pondok pesantren ini? Ya, alhamdulillah. Saya memang S3-nya itu di manajemen pendidikan. Saya punya 2 konsep minimal untuk menata Pondok Hasni ini untuk ke arah yang lebih baik atau bagus menjadi idaman masyarakat. Yang pertama saya bergerak di bidang manajemennya, itu yang pertama. Ya. Karena saya lihat semua stakeholder saya, alhamdulillah stakeholder saya sudah ada 2 yang sudah juga di jurusan manajemen. Kemudian kami selalu sharing bagaimana pondok pesantren ini akan pengelolaannya lebih bagus ke depannya. Jadi
Jadi orientasi pertama kami adalah bagaimana untuk menentukan ya manajemen kedepannya ya. Iya. Memfungsikan manajemen itu ke semua, baik itu ke administrasi umum maupun administrasi keuangan, begitu juga penataan-penataan lain yang dibutuhkan oleh pondok pesantren. Kami selalu sharing dengan stakeholder yang ada. Ya, baik. Memang basic Buya sudah manajemen. Insya Allah pondok pesantren ini bisa lebih baik lagi ya Buya ya. Ya, kemudian nanti ditambahkan juga ya, saya juga tetap berjuang di guru. Nah, guru itu juga yang mengajar di sini, alhamdulillah selama ini juga mereka yang sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai guru. Nah, jadi yang mengajar bidang studi, contohnya matematika, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris dan lain-lain, itu memang mereka yang spesifikasi ke jurusan kuliahnya atau jurusan kuliahnya itu memang dari jurusan itu. Saya tidak menerima yang tidak dari jurusannya begitu. Jadi memang orang-orang pilihan ya Buya ya. Menurut saya begitu. Yang bisa bergabung di pondok pesantren untuk sebagai sumber daya. Orang-orang pilihan dalam tanda kutip mereka yang punya spesifikasi di bidang keilmuannya. Oke. Berarti tidak sembarangan jurusan ya Buya ya? Memang jadi jurusan pendidikan itu. Baik. Jadi Buya, apa target atau capaian jangka panjang dan jangka pendek untuk pondok pesantren Hasni ini Buya? Kalau jangka pendek, minimal target yang akan terwujud dalam waktu yang sangat singkat ini adalah membuat guru mengajar sesuai dengan spesifikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, membekali guru-guru yang ada ini dengan ilmu-ilmu tambahan seperti adanya pelatihan, adanya penataran, adanya bimbingan-bimbingan yang bersifat internal bahkan eksternal. Kita akan mendatangkan orang-orang luar nanti yang akan membimbing guru. Akan menambahkan wawasan guru itu juga gitu. Itu dalam waktu dekat yang harus saya capai. Dalam waktu panjang ya tentu saya punya mimpi besar. Mungkin itu insya Allah akan ada nanti di antara guru nih yang saya akan S2-kan. Terus sekali, bahkan bisa saja nanti ada di antara guru nih yang saya S3-kan. Karena kita ini pendidikan. Kalau bicara pendidikan tentu tidak bisa jeruk makan jeruk. Minimal S1 ngajar tingkat SMP dan madrasah aliyah begitu. S2 nanti akan mengajar S1. Nah, sekarang tuntutan pendidikan tuh seperti itu. Bahkan S2 sendiri sebaiknya itu sudah orientasinya sudah mengajar ke tingkatan SLTA begitu. Demi untuk ngejar kualitas yang lebih baik tadi. Yang lebih baik lagi ya. Ada tidak Buya? Jadi ini kan pondok pesantren Hasni. Kualifikasinya SD, SMP, SMA. Ada tidak niatan Buya untuk menjadikan ini sebagai universitas? Insya Allah. Ya, saya sudah disarankan beberapa profesor. Salah satunya Profesor Suhar, MA, kemudian Profesor Dr. Mukhtar Latif, MPD. Beliau ini menyarankan nanti akan ada perguruan tinggi di Hasni ini. Saya sangat merespon atas saran mereka ini. Insya Allah ke depan maka rencana saya guru-guru yang ada di sini itu nanti akan saya kuliahkan S2 sesuai dengan perguruan tinggi yang akan kita buat. Rencana saya seperti itu insya Allah. Amin ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga pondok pesantren ini tidak hanya sebagai sekolah tapi juga universitas nantinya. Insya Allah. Baik. Terkait dengan itu Bu ya, bagaimana kondisi kualitas dan kualifikasi SDM di pesantren ini? Mohon dijelaskan kembali itu. Alhamdulillah, saya sedikit singgungan juga sedikit bahwa SDM itu sudah tepat. Yang ngajar matematika, ngajar bahasa Indonesia, ngajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab itu memang mereka yang alumni atau tamatan dari jurusannya. Sesuai dengan bidang studinya masing-masing, spesifikasinya masing-masing. Alhamdulillah itu langkah awal untuk melangkah ke arah menjadi pendidikan yang berkualitas tadi. Jadi sumber dayanya juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian kita tetap mengutamakan itu, gitu. Karena memang kata kuncinya di guru kalau pendidikan itu. Pendidikan. Oke, baik. Terkait dengan itu, pertanyaan selanjutnya Bu ya, untuk pembangunan fisik sudah berapa dan ditargetkan apa saja yang akan dibangun pada tahun ini? Alhamdulillah di pembangunan sekarang kan sedang bergerak di asrama. Dikarenakan saya lihat banyaknya antusias
Iya. Oh, Jumlah siswa yang begitu drastis yang ya Bu ya. begitu besar masuk ke pondok kita, Selama lebih 3 kurang bulan. sekitar 500 orang 500 santri orang. baru saja. Iya. Lebih sudah hampir 500 orang sekarang sampai hari ini. Jadi oleh karena itu melihat animo masyarakat yang cukup besar terhadap mahasiswa ini, Ya. maka saya terpaksa harus Harus membangun asrama kan Iya. begitu ya, membangun asrama yang lebih skala prioritas. Tapi kendati pun demikian juga pembangunan lain juga harus kita perhatikan begitu. baik Bu ya, mungkin hanya itu yang kita bahas. Lain kali kita bahas lagi mengenai pondok pesantren ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya Terima semoga kasih. pondok pesantren ini semakin maju, semakin jaya dan menjadi ikon di Kabupaten Sarolangun bahkan di Provinsi Jambi. Insya Allah itu rencana saya Iya. seperti itu. Bagaimana caranya Sarolangun ini pondok pesantren Iya, Hasni Hasni ini ini, akan menjadi ikon Sarolangun, bahkan menjadi ikon Provinsi di Jambi. ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Oke baik. Jadi itu pemirsa, saya mohon undur diri ya Bu ya. Mohon Baik. maaf apabila terdapat kesalahan. terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Alhamdulillah. HTV Iya. Talk ini. Baik, saya sebagai presenter memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.